Naga terkutuk membunuh dan mendominasi raksasa langit berbintang urutan ketujuh. Ini, naga terkutuk. Lan Qingyue melihat puluhan ribu naga terkutuk. Dibawa oleh An Lai, matanya berbinar. Naga terkutuk. Spesies naga paling istimewa di Istana Naga. Ini adalah spesies naga yang bunuh diri. Penampilan mereka adalah bunuh diri. Tetapi hal baiknya adalah setelah mereka bunuh diri, mereka dapat dibangkitkan dengan cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Istana naga-naga terkutuk jarang digunakan, dan bahkan dalam perang besar, pada dasarnya tidak pernah dibawa keluar. Karena pembangkit tenaga listrik alam semesta Jiu Yuan semuanya mengetahui keberadaan makhluk terkutuk. Selain itu, kekuatan naga terkutuk sebelumnya juga sangat lemah. Sekarang naga terkutuk telah dipromosikan ke puncak yang mulia, pada dasarnya sudah berakhir. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Ini juga berarti tidak banyak naga terkutuk yang lahir di Istana Naga. Semua angka dijumlahkan, total 50.000. 50.000 adalah yang paling sedikit di antara 8 juta di Istana Naga. Ho ho ho. Pada saat ini, suara menderu datang dari belakang, diikuti oleh gelombang energi yang menakutkan, menyerang Wang Xian dan yang lainnya. 1000 murid naga terkutuk, naiklah. Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat dia melihat serangan mengerikan ini. Dia segera memerintahkan ke naga terkutuk. Naga terkutuk itu juga mengerti cara menggunakannya. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera bergerak menuju serangan yang mengerikan. 1000 naga terkutuk segera menyambut energi ini. Lan Qingyue dan Five Elements Great Grinding juga segera melepaskan pertahanan terkuat. Adapun lempeng naga Tai Chi, karena sudah benar-benar runtuh, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Kali ini mungkin memakan waktu ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Lagi pula, tidak mudah untuk pulih dari runtuhnya Taiji Dragon Pan, yang sekarang mendominasi dunia urutan ke-9. Untungnya, lempeng naga Tai Chi sebagian besar terdiri dari jiwa naga dan hati cahaya dan kegelapan. Selama jiwa naga masih ada, selama hati cahaya dan kegelapan masih ada, perlahan bisa pulih. Dan untuk menghancurkan jiwa naga, Wang Xian belum menemukan energi semacam ini. Ho ho ho, ho ho ho, 1000 naga terkutuk meraung, menghadapi energi yang bisa memusnahkan mereka, tanpa panik atau bahkan ketakutan sedikit pun. Meskipun naga terkutuk mengatakan bahwa ia harus membayar nyawanya sejak lahir. Tapi mereka tidak perlu mengolah dan meningkatkan seperti spesies naga Istana Naga lainnya, mereka masih sangat santai di Istana Naga. Dan itu bisa dihidupkan kembali. Youdao kehilangan sesuatu, tetapi juga mendapatkan banyak keuntungan. Ada kelebihan dan kekurangannya, menjadi naga terkutuk adalah pilihan banyak anggota Istana Naga. Kali ini pertama kalinya Wang Xian menggunakan naga terkutuk. Sebelum lebih dari 1000 naga terkutuk bergegas maju, fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan mereka runtuh seketika. Kematian instan. Kesenjangannya, bagaimanapun, masih terlalu besar. Namun, pada saat kematian mereka, energi aneh, kekuatan membunuh yang aneh, melonjak menuju binatang langit berbintang raksasa yang mendominasi dunia urutan ke-7. Serangan ini aneh dan menakutkan. Tidak bisa bertahan, tidak bisa mengelak, hanya bisa berjuang keras. Wow! Namun, pukulan yang mendominasi raksasa langit berbintang urutan ke-7 masih dengan cepat meruntuhkan serangan pabrik besar 5 elemen, dan mendarat di tubuh Xiao Zai. Energi jatuh padanya, dan lebih dari separuh tubuhnya dengan cepat terhapus. Ini masih dengan dukungan penuh dari Lan Qingyue dan Xiao Bai. Menghadapi serangan raksasa langit berbintang yang marah ini, Xiao Zai dapat menahan paling banyak 2 atau 3 serangan. Ini masih dengan restu dari Five Elements Grinding. Setelah menahan serangan itu, Wang Xian menatap tajam pada situasi binatang langit berbintang raksasa itu. Selain itu, 1000 naga terkutuk lainnya terbang keluar, siap melancarkan serangan bunuh diri. 1000 naga terkutuk mengutuk dan membunuh raksasa langit berbintang yang menguasai dunia urutan ke-7, dan Wang Xian tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, ini bukan dominator biasa. Sebaliknya, itu telah mencapai ranah dominasi tingkat ke-7. Itu masih raksasa langit berbintang dengan vitalitas ulet. Serang. Melihat binatang langit berbintang raksasa itu hanya berteriak keras, Wang Xian segera memerintahkan ribuan naga terkutuk lainnya. Ho ho ho. Tanpa ragu sedikit pun, 1000 naga terkutuk itu menyerbu seperti ngengat ke kobaran api. Oh! Raksasa langit berbintang yang kesakitan melihat 1000 semut menyerbu ke arahnya lagi, tubuhnya hanya bergetar. Energi hitam merah tersapu. 1000 naga terkutuk mati seketika. Au! Setelah kematian 1000 naga terkutuk, murid Yue Jia dan suara putus asa keluar dari mulut binatang langit berbintang raksasa ini.
Suara yang mengejutkan dunia menyebar ke seluruh ruang. Vitalitasnya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Tampaknya berhasil. Lan Qingyue menatap dari dekat, merasakan vitalitas binatang langit berbintang raksasa ini, matanya bersinar dengan kilau. Memang, Wang Xian menyaksikan, raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat ketujuh, di bawah serangan balik 2000 naga terkutuk, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Bagi Wang Xian, 2000 naga terkutuk dapat menghancurkan raksasa langit berbintang yang berada di tingkat ketujuh penguasa alam semesta, yang sangat berharga. Tentu saja, Wang Xian tidak bisa sering melakukan hal seperti ini. Karena naga terkutuk membutuhkan waktu lama dari kematian hingga kebangkitan. Naga terkutuk di Istana Naga jumlahnya terbatas. Setelah kebangkitan, mereka akan membutuhkan banyak sumber daya untuk naik ke puncak yang mulia. Benar-benar mati. Wang Xian menatap binatang langit berbintang raksasa itu, melihat kematian totalnya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Ayo pergi. Selanjutnya, saatnya memanen. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan mayat orang kuat di alam urutan ketujuh penguasa alam semesta. Yang dia pedulikan adalah nilai bidang di depan. Tanah harta ini sangat aneh, dan material besar itu juga sangat aneh. Seluruh medan luar angkasa sangat aneh. Dan menurut pengetahuan Wang Xian, raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang dibiarkan dari planet satu persatu. Tentu saja, bukan hanya kelahiran planet, mungkin juga ada beberapa tanah harta karun lainnya dan harta karun bintang lainnya yang melahirkan raksasa langit berbintang. Wang Xian curiga bahwa raksasa langit berbintang di sini dibesarkan di bidang ini. Karena fluktuasi energi di area ini terlalu mirip dengan raksasa langit berbintang itu. Suara mendesing. Wang Xian dan yang lainnya terbang mendekat, memandangi mayat itu, menggerakkan telapak tangan mereka, dan mengeluarkan cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Anli, bawa mereka kembali, dan ada beberapa mayat monster langit berbintang raksasa di sini, bawa mereka kembali juga. Wang Xian memerintahkan Anli, itu Raja Naga. Darkly mengangguk, ayo pergi ke Qingyue, mari kita lihat harta karun apa yang tersembunyi di sini. Wang Xian terbang ke depan dengan suasana hati yang baik. Dapat dikatakan bahwa nilai tempat ini pasti jauh melebihi harta karun yang ditempati oleh ras puncak lainnya. Energi khusus dan bunga hitam dari sisi lain. Tanah harta karun yang dapat ditempati oleh ras puncak lainnya, di masa lalu, paling banyak ditempati oleh raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan kelima. Selain itu, paling banyak ditempati oleh 2 atau 3 raksasa langit berbintang Orde 5 yang mendominasi. Dan di sini, ras yang mendominasi alam tingkat 6, dan bahkan raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat 7 lahir. Ini adalah dunia yang berbeda. Kesenjangannya sangat besar. Ada hukum besi di semua alam semesta, hanya tanah harta yang kuat yang dapat melahirkan orang yang kuat, dan tanah harta yang kuat, jika tidak ada keadaan khusus, akan selalu ditempati oleh orang yang kuat. Ambil tanah harta karun hati api sebagai contoh, itu adalah tanah harta karun. Posisi sentral ditempati oleh kelompok alam semesta berbintang. Di antara kelompok etnis terkuat, ada eksistensi yang mendominasi ranah urutan ke-8. Keberadaan yang begitu kuat, ditambah dengan penindasan alam semesta langit berbintang, bukanlah sesuatu yang dapat direbut dan diduduki oleh kekuatan alam semesta Jiuyuan. Contoh lainnya adalah benua badai, yang juga ditempati oleh ras puncak yang kuat. Kekuatan mereka juga bukan sesuatu yang bisa ditempati Jiuyuan Universe. Tentu saja, mungkin ada keadaan khusus, yaitu tanah harta karun ini tidak disukai oleh raksasa langit berbintang, sehingga tidak ditempati. Kemungkinan ini terlalu rendah, terutama untuk tanah harta karun yang kuat. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke depan dan mendarat di bahan khusus. Menginjak bahan ini, lembut, seperti darah dan daging yang besar dan tak tertandingi. Wang Xian mengulurkan tangannya dan menggali, tetapi kekerasan yang mengerikan itu benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana situasinya? Aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Wajah Wang Xian penuh dengan keterkejutan. Itu memang sangat kuat. Mungkin sulit untuk menghancurkan bahkan monster langit berbintang yang mendominasi tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Lan Qingyue melambaikan tangannya, dan tombak abu-abu ditusukkan ke bawah. Tapi itu juga tidak merusak apapun. Wang Xian sedikit mengernyit, tampaknya ada kekuatan kegelapan, dan ada juga kekuatan khusus kehidupan, perpaduan kegelapan dan kekuatan kehidupan. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, mencoba menyerapnya. Tapi itu tidak bisa menyerap energi ini. Tidak bisa menyerapnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung melayang di langit, memindai area tersebut. Hah! Pada saat ini,
dia melihat sebuah lubang besar di depannya. Lubang ini awalnya memiliki bakso khusus yang tumbuh di sana. Bakso ini ditelan oleh binatang langit berbintang raksasa itu. Itu juga karena melahap bola daging ini sehingga raksasa langit berbintang itu benar-benar dipromosikan ke tingkat dominasi ketujuh. Kalau tidak, hanya dengan menggabungkan raksasa langit berbintang lainnya, itu tidak akan bisa meningkat sama sekali. Wang Xianfei terbang ke posisi lubang besar ini, dan energi yang kuat dan aneh mengalir deras. Energi ini sedikit memabukkan, tapi juga membuatnya waspada. Dia punya firasat bahwa jika dia menyerap energi ini secara langsung, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Penuh godaan tetapi dengan energi vital. Dengan lambaian tangannya, dia menggali sepotong dari posisinya di dalam. Seperti daging dan darah. Energi ini sangat aneh. Lan Qingyue melihatnya dengan rasa ingin tahu di wajahnya Xiao Xian, menurutmu untuk apa energi ini digunakan? Apakah itu rumput ilahi khusus yang baru saja dimakan oleh binatang berbintang raksasa? Rumput, ada kemungkinan. Ketika Wang Xian mendengar kalimat ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan dengan gerakan telapak tangannya, seutas pohon leluhur keluar. Tetapi setelah pohon leluhur keluar, terlihat jelas bahwa dia tidak tertarik pada potongan daging dan darah di tangannya. Melihat ini, Wang Xian mengerutkan kening lagi. Menempati tempat ini, bukankah itu berarti tidak ada gunanya bagi Istana Naga? Namun, pada saat ini, adegan yang mengejutkan Wang Xian muncul. Di dahan pohon leluhur, sekuntum bunga muncul. Ketika Wang Xian melihat bunga ini, matanya langsung bersinar. Bunga hitam dari seberang. Ya, bunga hitam dari seberang. Ini adalah harta karun yang diperoleh Wang Xian saat dia memusnahkan ras. Bunga hitam mati dari sisi lain. Belakangan, karena pohon leluhur, dia dengan penuh kemenangan dibangkitkan. Bunga hitam yang dibangkitkan dari sisi lain terus tumbuh, dan sekarang ada ratusan bunga hitam dari sisi lain di Istana Naga. Bunga-bunga hitam dari sisi lain ini semuanya digunakan oleh klan naga tampan sekarang. Klan Meilong adalah spesies naga yang sangat langka di Istana Naga. Pada awalnya, Istana Naga memperoleh mayat seorang penyihir leluhur, dan dengan mayat ini, naga tampan lahir. Spesies naga puncak yang sama, menggantikan keluarga lumba-lumba sebelumnya. Tetapi karena energi mayat penyihir leluhur itu terbatas, hanya 1000 naga pesona yang bisa lahir. Tidak diragukan lagi bahwa Meilong sangat kuat, dan sangat kuat jika dipasangkan dengan bunga hitam di sisi lain. Sekarang Wang Xian berpikir kembali, mayat penyihir leluhur itu pasti luar biasa. Bahkan Wang Xian menduga bahwa mayat nenek moyang penyihir yang bisa melahirkan spesies naga puncak pasti sebanding dengan keberadaan 12 nenek moyang penyihir dari klan penyihir saat ini. Tentu saja, ini hanya tebakan. Adapun bunga dari pantai seberang, keluarga bidadari memiliki bunga dari pantai seberang, dan mereka memiliki bunga dari pantai seberang yang cerah. Ini adalah harta keluarga malaikat, sangat sedikit orang yang memiliki harta ini. Wang Xian belum pernah melihatnya, dan pangeran ketiga belum pernah menggunakannya. Jelas, harta semacam ini hanya dapat digunakan dalam keadaan khusus, atau untuk orang kuat khusus. Tetapi setelah Wang Xian mendapatkan bunga hitam dari sisi lain, meskipun dibangkitkan, ia tumbuh sangat lambat. Bunga hitam dari sisi lain yang sekarang dimiliki Istana Naga hanya berada di level puncak yang mulia. Ini mungkin ada hubungannya dengan tingkat pohon leluhur. Lagi pula, pohon leluhur belum pulih ke titik di mana ia diciptakan oleh Tianyuan. Belum mungkin untuk mengembangkan pohon keramat di dahan. Terutama harta karun bunga hitam di sisi lain. Bunga hitam di sisi lain menonjol dari pohon leluhur dan segera berakar pada potongan daging dan darah ini. Segera, daging dan darah dengan cepat diserap oleh bunga hitam di sisi lain. Seluruh bunga hitam di sisi lain tampaknya memancarkan cahaya hitam yang lembut. Penuh daya pikat yang aneh. Mata Wang Xian bersinar terang, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera sampai ke posisi lubang yang dalam. Lubang ini awalnya adalah tempat tumbuhnya tanaman berdaging khusus. Dia memasukkan bunga hitam dari sisi lain ke dalam. Dalam sekejap, seluruh bunga hitam di sisi lain bergoyang, seolah sangat bersemangat. Aliran energi mengalir ke arahnya. Di antara mereka, energi merah darah juga mengalir. Wang Xian mengangkat alisnya. Energi di dalamnya sebenarnya sangat meningkatkan bunga hitam di sisi lain. Jadi bisakah itu juga meningkatkan naga tampan? Gumam Wang Xian. Karena naga tampan lahir dari mayat para penyihir leluhur, energi dalam tubuh mereka juga sangat aneh. Dikatakan sebagai atribut gelap, tetapi sedikit berbeda. Singkatnya, ini agak aneh, dan sangat cocok dengan bunga hitam di sisi lain.
Bunga dari bunga hitam di sisi lain dapat menyerap energi di sini, dan benih naga-naga yang menawan harus dapat melakukan hal yang sama. Promosi benih naga-naga yang menawan. Berdengung. Temui Raja Naga. Di tempat kotor ini, sosok-sosok muncul di samping Wang Xian, dan mereka membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Lebih dari 1000 sosok, dengan tubuh hantu dan sepasang sayap gelap. Mata mereka berwarna merah darah, penuh keindahan yang mempesona. Spesies naga yang menawan. Ini adalah 1000 spesies naga tampan di Istana Naga. Wang Xian meminta An Lai untuk membawa semuanya. Di antara ribuan spesies naga tampan, hanya pemimpin naga tampan yang menerobos ke ranah dominasi. Sisanya semuanya berada di puncak yang mulia. Lihat apakah kamu bisa menyerap energi di sini. Wang Xian memindai mereka dan merasakan bahwa energi di tubuh naga tampan agak mirip dengan energi di sini, dan berkata, "Itu Raja Naga." Sekelompok naga tampan mengangguk, mata mereka melihat ke samping, mata mereka bersinar terang. Begitu mereka bergerak, mereka langsung terbang ke samping. Energi Charming Dragon agak mirip dengan yang ada di sini. Lan Qingyue berkata dari samping. Wang Xian mengangguk. Wosh! Wosh! Segera, satu persatu, naga pesona memasuki posisi lubang yang dalam, dan tubuh mereka terendam di dalamnya. Raja Naga, kami dapat menyerap energi ini, dan kami merasa peningkatan kami sangat cepat. Yang paling penting adalah menyerap energi ini dapat meningkatkan pemahaman kami banyak. Segera, tubuh pemimpin naga mantra mendarat di zat khusus, bersinar di mata. Hah, benarkah? Mata Wang Xian bersinar. Ya, ini perasaan yang sangat aneh. Tempat ini seperti induk kita. Kita bisa tumbuh dengan cepat di sini, dan kita bahkan sepertinya bisa tumbuh selamanya tanpa belenggu. Kata pemimpin naga pesona. Tanda seru. Ketika Wang Xian mendengar ini, matanya berbinar. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan bunga hitam di sisi lain ke dalam kalian semua naik bersama bunga di sisi lain, dan lihat apakah akan ada transformasi antara bunga di sisi hitam dan kamu. Tanda seru. Ayo pergi, mari kita lihat area ini. Ada beberapa rerumputan dewa khusus yang tumbuh di sini, yang seharusnya berguna untukmu. Wang Xian sangat gembira, melambaikan tangannya, dan terbang ke depan bersama pemimpin naga pesona. Luas tanah berlumpur ini tidak kecil, bahkan Wang Xian bisa merasakan energi agung di sini. Energi agung ini tidak berasal dari tempat itu sendiri, tetapi dari setiap rumput ilahi yang istimewa. Mereka terbang dan segera melihat rumput dewa yang aneh. Rumput dewa memiliki warna yang sama dengan substansi di bawah energi, dan energinya juga konsisten. Itu hanya mengandung lebih banyak energi. Wang Xian dan yang lainnya duduk di samping dan melihat dengan hati-hati. Rumput dewa yang aneh ini sepertinya memiliki nafas kehidupan. Lan Qingyue tiba-tiba berseru, dan berkata, "Memang." Wang Xian mengangguk, matanya bersinar terang, dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, dan segera merasakannya. Ini bukan rerumputan dewa, bukan tumbuhan. Di bawah pelantikannya, Wang Xian segera menghakimi. Ini sama sekali bukan rerumputan ilahi. Ini hidup, ini adalah binatang raksasa langit berbintang. Ini adalah binatang raksasa langit berbintang yang dibesarkan di ruang ini. Wang Xian berkata dengan heran. Benda yang terlihat seperti rumput dewa ini hanya berukuran 100 meter. Namun, itu bukan tumbuhan, tapi kehidupan, raksasa langit berbintang. Raja Naga, aku merasa jika aku menyerap benda ini, aku bisa segera meningkat. Pada saat ini, pemimpin naga pesona menatap monster langit berbintang yang belum lahir ini dengan antusias. Bisakah itu dipromosikan secara langsung? Apakah tidak ada belenggu? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan mata berbinar. Ya, Raja Naga, menurut dugaanku, seharusnya tidak ada belenggu. Energi di sini sangat mirip dengan energi di tubuh Meilong kita. Sepertinya setelah menyerapnya, kita bisa menyelesaikan terobosan secara alami. Kata Meilong. Tanda seru. An Li, bawa kembali mayat yang kamu bawa kembali ke Istana Naga. Wang Xian segera memerintahkan An Li yang ada di samping. Itu Raja Naga. An Lai mengangguk, dan sosoknya menghilang seketika. Beberapa detik kemudian, sosok An Lai muncul, dan mayat raksasa langit berbintang disingkirkan. Bisakah kamu melahap mayat-mayat ini? Wang Xian menatap pemimpin Charming Dragon dan bertanya. Ya, pemimpin Charming Dragon mengangguk dengan kilau api di matanya. Xiao Xian, tampaknya mayat benih naga tampan yang melahirkan Istana Naga, penyihir leluhur pasti telah mentransplantasikan kekuatan alam semesta berbintang, sehingga benih naga tampan dapat menyerap energi ini. Lan Qingyue berkata kepada Wang Xian, tebaknya.
Wang Xian mengangguk seharusnya begitu, dan raksasa langit berbintang yang bertarung dengan kita dapat menerobos dengan melahap satu sama lain, itu pasti bakat mereka. Bakat. Khusus raksasa langit berbintang dapat dengan cepat memadukan energi dari jenis yang sama untuk membuat terobosan. Dan benih naga yang menawan tampaknya memiliki bakat seperti ini. Pergi dan gabung dan lihat apakah kamu bisa menerobos dengan cepat. Wang Xian memerintahkan ke arah pemimpin Charming Dragon. Jika Mei Long dapat dengan cepat menerobos ke sini, Istana Naga akan memiliki 1000 petarung yang lebih kuat. Sekarang keefektifan tempur Istana Naga semuanya didukung oleh dia dan Lan Qingyue. Yang terkuat lainnya adalah Bei Shuang yang mendominasi alam Orde Kedua. Kekuatan semacam ini terlalu lemah di antara ras puncak. Itu Raja Naga. Pemimpin Naga Pesona mengangguk, dan mengepakkan sayapnya untuk maju ke depan mayat besar ini. Dia melebarkan sayapnya dan mendarat perlahan di atas mayat itu. Segera setelah itu, gelombang energi melonjak ke arah tubuhnya. Pemimpin Charming Dragon menyerap mayat besar ini dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, energi di tubuhnya juga meningkat secara gila-gilaan. Luar biasa bahwa ini benar-benar dapat meningkat dengan sangat cepat. Lan Qingyue menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu harus terkait dengan warisan dan tanah harta karun khusus ini. Mata Wang Xian sedikit berkedip. Lagi pula, naga tampan lahir dari mayat penyihir leluhur, dan darah mereka mungkin masih mengandung warisan penyihir leluhur. Sama seperti warisan Crimson Queen, tidak ada batasan untuk mempromosikan spiritual Red Bone. Selama energinya mencukupi, terobosan bisa dilakukan dengan cepat. Benih naga-naga yang menawan juga harus memiliki warisan semacam ini di tubuhnya. Tetapi warisan semacam ini, peningkatan pesat semacam ini, tampaknya membutuhkan semacam energi khusus. Dan tempat ini memiliki energi khusus ini. Jika Wang Xian tidak menebak, binatang raksasa langit berbintang yang dimakan oleh binatang raksasa langit berbintang itu sebelum akhirnya menerobos, begitu lahir, mungkin memiliki kekuatan untuk mendekati atau bahkan mendominasi dunia urutan ke-7. Ini juga berarti bahwa harta karun ini dapat langsung melahirkan eksistensi tingkat master. Memiliki kekhasan yang kuat, mengabaikan belenggu yang perlu dipatahkan selangkah demi selangkah di ranah dominasi. Di bawah promosi benih naga pesona. Jika benih naga pesona dapat ditingkatkan dengan cepat di sini, maka kekuatan tingkat menengah istana naga kita akan ditambah. Dengan senyum di wajahnya, ya, Wang Xian mengangguk. Peningkatan spesies Charming Dragon sangat penting bagi istana naga. Untuk jangka waktu berikutnya, aku berencana untuk tinggal di sini. Qingyue, kamu juga harus berada di sini. Kami sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan penjelajahan setelah cakram naga Taiji dipulihkan, dan setelah semua spesies naga yang terpesona telah meningkat pesat. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue, piring naga Taiji rusak, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Dia harus pulih. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menempatkan Charming Dragon di sini dan langsung pergi. Begitu mereka pergi, jika raksasa langit berbintang datang, semua naga menawan tidak akan bisa menolaknya. Jadi Wang Xian pasti ada di sini. Oke, Lan Qingyue tersenyum dan mengangguk. Untuk semua Charming Dragon, pertama-tama serap dan gabungkan semua raksasa langit berbintang yang dibesarkan di sini, dan kemudian Anda akan dipromosikan pada posisi di mana raksasa langit berbintang dibesarkan. Selain itu, mereka yang memiliki bunga hitam di sisi lain, letakkan bunga dari sisi lain di samping mereka. Pesan untuk menyerap energi. Wang Xian segera memerintahkan. Itu Raja Naga. 1000 naga tampan segera merespons. Mereka segera menyerap dan menyatukan raksasa langit berbintang yang dibesarkan di bidang ini. Boom! Tidak lama kemudian, gelombang kekuatan datang dari pemimpin naga pesona. Wang Xian menoleh dengan senyum di wajahnya. Kecepatan terobosan ini benar-benar menakutkan. Dia tidak bisa menahan desahan sedikit. Kali ini, mereka beruntung. Datang di daerah ini, Xiao Xian, energi di area ini juga sangat dekat dengan energi di tubuh Ling Honggu. Saat ini, Lan Qingyue tiba-tiba berkata, "Hah, kamu bilang begitu, memang benar, mereka agak mirip." Wang Xian mengangkat alisnya. Tulang merah roh memiliki warisan Ratu Merah, dan tubuhnya mengandung 2 atribut api dan kegelapan. Perpaduan kedua atribut ini memang mirip dengan energi dalam tubuh tulang merah roh. Aku akan menghubunginya dan bertanya apakah dia tidak bisa melewatinya. Wang Xian menatap Lan Qingyue dan berkata padanya, "Kamu baru saja menghubungi, hehe. Gadis Ling Honggu cukup bagus, dan dia telah membantu istana naga kita, ditambah dia memiliki potensi besar, dia bisa datang ke istana naga kita, Su King dan yang lainnya tidak akan keberatan." Tanda seru.
Dibandingkan dengan saat Wang Xian membawa Ratu Naga dari waktu ke waktu, itu memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Wang Xian tersenyum malu, mengeluarkan pelat batu komunikasi, dan mengirim pesan ke Ling Honggu. Jika Honggu datang, aku akan menjemputnya, di sini masih cukup berbahaya. Lan Qingyue menambahkan dari samping. Oke. Wang Xian mengangguk. Hah? Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam semesta langit berbintang, sekelompok anggota keluarga kerangka yang kuat berkumpul bersama. Percaya akan kemunculan alam semesta, keluarga kerangka juga membentuk tim berburu. Kekuatan tim pemburu ini berada di atas dominasi level kedua, dan pemimpin tim adalah 3 kerangka yang berada di level dominasi ketujuh. Seluruh tim memiliki 200 ahli dari Realm of Domination. Di antara ras puncak, ada beberapa ras yang kuat di tingkat dominasi klan kerangka. Pusat kekuatan Realm of Dominion ini, bersama dengan pasukan kerangka mereka, adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Tulang Merah Roh juga terpilih dan menjadi anggota tim berburu. Awalnya, dia tidak ingin bergabung, tetapi karena raja kakeknya dipilih, dia hanya bisa mengikuti. Berita mendadak Wang Xian membuat Ling Honggu sedikit terkejut, saat melihatnya, matanya sedikit berkedip. Kakek, Wang Xian berkata bahwa mereka menemukan tanah harta karun yang kuat, yang sangat membantu promosiku, dan bertanya apakah aku bisa melewatinya. Ling Honggu berkata kepada Raja Hering. Hitam, hah? Raja Naga berinisiatif untuk menghubungimu. Menemukan tanah harta karun. Raja Elang Hitam sedikit terkejut, diikuti dengan tatapan gembira di matanya. Tentu saja aku setuju. Jelas tidak mudah bagi Raja Naga untuk menyebutnya harta karun. Raja Hering Hitam segera berkata, untuk pihak berburu, aku akan memberitahu Raja yang terluka, dan dia tidak akan menolak. Tunggu sebentar, Ratu Naga Lan Qingyue akan datang menjemputku. Segera, Ling Honggu melihat pesan itu dan berkata lagi. Hah? Ratu Naga Lan Qingyue, peternak Kun Dewa Kuno Ratu Naga Lan Qingyue. Raja Hering Hitam sedikit terkejut, matanya bersinar. Pemulia Kun Dewa Kuno Lan Qingyue Longhou, sekarang di alam semesta Jiu Yuan dapat dikatakan seperti petir. Ia memiliki 3 kun, dan dengan mudah membunuh malaikat dan burung phoenix yang mendominasi dunia urutan ke-7. Ditambah dengan warisan kuno dari Dewa Kuno Kun Breeder, masa depan pasti menjadi salah satu keberadaan yang paling menakutkan di bawah keberuntungan Tianyuan. Orang seperti itu datang untuk menjemput cucunya, yang membuat Raja Hering Hitam semakin bersemangat. Ya, aku menghabiskan beberapa waktu dengan Qingyue dan para Ratu Naga. Ling Honggu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Saat ini, di alam semesta berbintang, Istana Naga adalah yang terkuat. Surga yang mereka tempati pasti jauh lebih kuat daripada ras puncak lainnya. Jika kamu pergi ke sana untuk berlatih, kamu harus meningkat dengan cepat, kata Black Eagle King bersemangat. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendatangi seorang lelaki kuat yang mendominasi dunia urutan ke-7 dari keluarga kerangka, dan mengatakan hal ini. Raja kerangka bernama Raja Terluka memandang Ling Hongbone dengan takjub setelah mendengar ini, dan tentu saja dia tidak akan menghentikannya. Ling Honggu memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hering Hitam dan Raja Naga dari Istana Naga, mereka semua sangat mengenalnya. Hanya saja hubungan ini lebih baik dari yang mereka bayangkan. Dinasti Sang memberi selamat kepada Raja Hering Hitam, dan segera setuju. Xiao Xian, gadis tulang merah ada di sini. Setahun kemudian, Lan Qingyue datang bersama Ling Honggu dan tersenyum padanya. Kemarilah, Honggu, datang dan lihat apakah energi di sini dapat diserap. Wang Xian memandang Ling Honggu dan berkata sambil tersenyum. Nah, energi di sini memang mirip dengan energi di tubuhku. Ling Honggu mengangguk dengan senyum di wajahnya, lalu datang ke lubang yang dalam dan merasakannya. Memang, saya bisa merasakan energi mengerikan mengalir ke tubuh saya dari bawah, berubah menjadi energi saya sendiri. Di sini, kecepatan kenaikan saya bisa sangat meningkat. Kata Ling Honggu dengan penuh semangat. Kalau begitu kamu bisa berlatih di sini. Ada cukup energi di sini. Wang Xian tersenyum. Istana Naga hanya dapat menyerap energi di sini, dan pada dasarnya sulit untuk menghabiskan semuanya. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian dan yang lainnya tinggal di sini. Yang mengejutkan Wang Xian, hanya dalam beberapa tahun, 1000 naga tampan semuanya menerobos ke ranah dominasi. Peningkatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa semua Charming Dragon telah mencapai puncak yang mulia. Waktu berlalu dengan cepat, dan Wang Xian sedang memperbaiki lempengan naga Taichi di tempat yang berharga itu. Karena ranah Taiji Dragon Pan lebih tinggi dari ranah Wang Xian sendiri, butuh waktu lama untuk memulihkannya.
10.000 tahun berlalu dengan cepat, dan restorasi masih belum selesai. Namun, selama 10.000 tahun ini, promosi Charming Dragon sangat menakutkan. 1.000 naga yang terpesona semuanya telah menembus alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Bahkan kekuatan pemimpin Charming Dragon telah mencapai level ketiga dari Master Alam Semesta. Butuh banyak waktu untuk meningkatkan pembangkit tenaga dari ranah dominasi setiap saat. Spesies naga yang menawan dapat meningkat begitu cepat, jika ini dikatakan, pasti akan menimbulkan kejutan besar. Adapun peningkatan tulang merah roh, bahkan lebih cepat. Sekarang telah mencapai tingkat dominasi keempat. Diperlukan setidaknya ratusan ribu tahun untuk tembok naga Tai Chi untuk benar-benar menerobos. Wang Xian menyaksikan pemulihan lempeng naga Tai Chi dan menggelengkan kepalanya. Piring naga Tai Chi mengandalkan energi jantung terang dan gelap, dan jantung terang dan gelap terletak di tubuh Wang Xian, jadi dia dibutuhkan untuk mengumpulkan dan memobilisasi energi. Ini menyebabkan kekuatan Wang Xian menjadi terlalu lemah, dan butuh waktu terlalu lama untuk memulihkan Tai Chi Dragon Pan sepenuhnya. Jika Wang Xian dapat naik ke dua peringkat lainnya, maka kecepatan pemulihan lempeng naga Tai Chi akan berkurang ratusan kali lipat. Tapi dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, hanya menunggu. Saat ini, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan tidak ada yang terjadi di alam semesta langit berbintang. Meski berita kepercayaan pada alam semesta telah menyebar, belum ada berita tentang pertempuran yang terjadi. Apakah itu alam semesta iman atau alam semesta jiuyuan mereka, kedua belah pihak akan berhati-hati dalam tabrakan pertama. Serangan gegabah tidak mungkin dilakukan. Waktu berlalu, lebih dari 200.000 tahun berlalu dengan cepat. Bas, pada hari ini, sebuah pesan datang dari pelat batu komunikasi Wang Xian. Ketika dia membukanya untuk melihat isinya, dia sedikit mengangkat alisnya. Pertempuran dimulai. Gelombang pertempuran pertama pecah dari klan Wu, dan berita itu juga disebarkan oleh klan Wu. Mereka bertemu dengan murid-murid kuat yang percaya pada alam semesta, dan pertempuran pun pecah. Klan Wu memenggal puluhan ribu murid dari mereka yang percaya pada alam semesta, termasuk dewa urutan ketujuh. Dan, klan Wu mengirim pesan. Seperti yang dikonfirmasi oleh klan penyihir kita, membunuh dewa dengan level yang sama dan menyerap keyakinan mereka akan meningkatkan peluang untuk menerobos hingga 50%. Berita ini menyebabkan kejutan besar. Di otak intelektual alam semesta, benar-benar mendidih karena berita dari klan Wu. Wang Xian melihat informasi itu, matanya berbinar. Klan penyihir dan yang lainnya seharusnya tidak berbohong. Jika mereka dapat memburu sejumlah besar dewa yang kuat, mereka dapat membuat murid-murid Istana Naga menerobos dengan cepat. Gumam Wang Xian, sekarang terobosan murid-murid Istana Naga tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah waktu, yang hilang adalah pemahaman. Hati iman dapat sangat mempersingkat waktu untuk pemahaman, waktu untuk menembus belenggu. Untuk Istana Naga, hati yang beriman sangat penting. Diperlukan 50.000 hingga 60.000 tahun lagi agar lempeng naga Taiji pulih sepenuhnya, jangan khawatir. Wang Xian bergumam sambil menonton berita. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke tim pemburu Istana Naga, mencari peluang untuk memburu para dewa yang percaya pada alam semesta. Dengan adanya Xiaolan, berburu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Waktu berlalu. Di masa mendatang, akan ada lebih banyak perang antara Jiuyuan Universe dan Fight Universe. Tim berburu ras puncak bertabrakan dengan tim kepercayaan pada alam semesta. Semakin banyak murid yang kuat bergabung. Serang, serang diam-diam, kelilingi, lawan. Untuk sementara, posisi di tepi alam semesta langit berbintang menjadi medan pertempuran antara alam semesta langit berbintang dan alam semesta kepercayaan. Kekuatan alam semesta kepercayaan tidak lemah, dan kekuatan ras puncak juga sangat kuat. Pertempuran tidak sepihak, dan bahkan dalam periode singkat puluhan ribu tahun ini, orang kuat yang menguasai tingkat ketujuh alam semesta Jiuyuan mati. Setiap hari, berbagai berita tersebar di lempengan batu komunikasi. Setelah pertempuran pecah, tim pemburu Istana Naga juga terlibat. Berbeda dengan ras puncak lainnya, tim pemburu Istana Naga hanya berfungsi sebagai pengantar pesan. Sebagian besar tembakan adalah Xiaolan, dan Istana Naga lainnya tidak melakukan tembakan sama sekali. Dengan tembakan Xiaolan, beberapa kali berturut-turut, dia memenggal puluhan ribu murid kuat dari Fight Universe. Banyak dari mereka hanya sebanding dengan tingkat yang mulia. Jumlah level dominasi hanya beberapa ratus. Yang terkuat adalah Dewa urutan ke-6. Namun meski begitu, panen ini sangat kuat untuk Istana Naga.
Karena ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master ini, setelah pemenggalan kepala, memperoleh keyakinan hati, yang meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik di Istana Naga secara signifikan. Sekarang Istana Naga memiliki 2 tempat, kolam naga pembaptisan dan tanah harta karun hati api, yang dapat digunakan oleh pusat kekuatan Istana Naga untuk meningkat dengan cepat. Pembaptisan kolam naga dan tanah harta karun hati api dapat menyebabkan Istana Naga menghasilkan sejumlah besar orang kuat yang mendominasi alam. Dalam waktu singkat ini, jumlah anggota di level Master Dragon Palace, termasuk Charming Dragon, telah mencapai hampir 3.000. Di antara mereka, hati iman memang memiliki pengaruh yang besar. Di antara hampir 3.000 Master Realm of Domination, Charming Dragon adalah yang terkuat. Selama ratusan ribu tahun ini, tingkat terendah dari spesies naga yang terpesona telah mencapai tingkat dominasi ketiga, dan lebih dari selusin telah mencapai tingkat dominasi keempat. Selain itu, yang mengejutkan Wang Xian, bunga hitam di pantai seberang memiliki kemampuan yang sangat menakutkan saat ia maju ke ranah dominasi. Reinkarnasi di sisi lain. Reinkarnasi di sisi lain adalah kemampuan yang sangat tidak normal dan menakutkan yang dilihat Wang Xian. Itu bisa membuat tubuhnya kembali ke masa lalu. Dengan kata lain, bunga dari sisi lain, yang mendominasi alam tingkat pertama, dapat mundur sedetik. Mereka yang mendominasi alam orde kedua dapat membuatnya kembali ke 2 detik yang lalu. Dan seterusnya. Dan kemampuan untuk mundur seperti mundur. Jika dalam detik ini, dia diserang cukup untuk menghancurkannya, dia bisa menggunakan bunga pantai seberang untuk membuat tubuhnya kembali sebelum dia diserang. Kemampuan bunga hitam dari sisi lain adalah reinkarnasi dari sisi lain. Menurut rumor, bunga dari sisi terang adalah reinkarnasi. Sepertinya terkait dengan kebangkitan. Itu adalah kemampuan yang sangat tidak normal. Wang Xian bergumam, dan matanya penuh kegembiraan. Jika Anda ingin menggunakan kemampuan bunga hitam dari sisi lain, Anda perlu mengintegrasikan bunga hitam dari sisi lain ke dalam tubuh Anda. Saat ini, bunga hitam dari sisi lain pemimpin naga tampan telah mencapai tingkat dominasi keempat, yang merupakan tingkat yang sama dengannya. Adapun bunga hitam di sisi lain, Wang Xian meninggalkan satu dan membuatnya tumbuh di pohon leluhur. Ini juga menyebabkan Wang Xian memiliki kemampuan reinkarnasi di sisi lain. Ini adalah cara ampuh yang dapat mengubah situasi pertempuran dan menyelamatkan nyawa. Saat ini, Wang Xian masih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya. Gulungan teleportasi luar angkasa yang dapat digunakan sekali. Keahlian aspek hukum avatar naga bayangan dapat menghindari pukulan fatal. Ditambah dengan reinkarnasi bunga hitam di sisi lain, bisa ditelusuri kembali. Bunga hitam di sisi lain pohon leluhur juga berada di ranah dominasi urutan keempat. Kemampuan untuk mundur 4 detik. Ini juga sangat kuat dan menakutkan. Bas. Pada saat ini, suara lempengan naga Tai Chi datang dari samping. Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Lempeng naga Tai Chi akhirnya pulih sepenuhnya. Pelat naga Tai Chi telah pulih, aku bisa pergi dari sini. Wang Xian bergumam, dan Lan Qingyue bisa melihat situasinya di sini. Dia sendiri bersiap untuk memburu beberapa dewa yang percaya pada alam semesta. Dengan kekuatan piring naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen, berburu seharusnya sangat sederhana. Qingyue, lempengan naga Tai Chi telah pulih. Aku akan memburu beberapa orang kuat yang percaya pada alam semesta. Kamu bisa mengawasi di sini. Wang Xian datang ke Lan Qingyue dan berkata kepadanya. Oke, Xiao Xian. Harap berhati-hati. Lan Qingyue mengangguk dan menginstruksikan Wang Xian. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Wang Xian tersenyum. Setelah mengobrol dengan Lan Qingyue sebentar, Wang Xian bergerak, menginjak pabrik 5 elemen, dan dengan cepat melaju menuju area luar. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan memeriksa situasi saat ini. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di piringan batu komunikasi, ada pesan yang menimbulkan sensasi besar. Di klan Kerangka, mereka menghadapi serangan teroris dari alam semesta para dewa. Orang kuat yang diduga percaya pada alam semesta menaklukkan raksasa langit berbintang yang menguasai alam tingkat kelima, dan menyergap keluarga Kerangka. Lusinan pembangkit tenaga Kerangka tingkat master didorong ke dalam rune iman. Rune iman mengendalikan anggota keluarga Kerangka yang kuat, menyebabkan mereka muncul di medan perang lain, mengepung anggota keluarga iblis yang kuat, dan menyebabkan kerugian besar bagi anggota keluarga iblis yang kuat. Para dewa yang percaya pada alam semesta, mereka benar-benar menaklukkan binatang berbintang raksasa yang menguasai alam tingkat kelima. Bagaimana mereka melakukannya? Apakah mereka mengandalkan kepercayaan rune? Di lempengan batu komunikasi,
murid-murid kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi. Para dewa yang percaya pada alam semesta dapat secara paksa mengubah murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan menjadi orang percaya mereka melalui kepercayaan mereka pada rune, yang juga membuat mereka dapat memperoleh beberapa berita tentang alam semesta Jiu Yuan. Saat mereka memahami beberapa berita, anggota keluarga kerangka yang kuat disergap. Setelah mereka secara paksa mengubah anggota keluarga kerangka yang kuat menjadi orang percaya, mereka mampu mengendalikan pasukan kerangka, yang sangat menakutkan. Ini benar-benar menyerang alam semesta Jiu Yuan dengan kekuatan alam semesta Jiu Yuan. Para dewa yang percaya pada alam semesta bergantung pada raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat kelima, yang merupakan masalah besar bagi kita. Raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat kelima mungkin hanya dapat berurusan dengan Dewa Kuno Istana Naga, Ratu Istana Naga, Ratu Naga Istana Naga. Di lempengan batu komunikasi, seorang murid dari orang kuat menyebutkan Dewa Kuno dari peternak. Merupakan masalah besar untuk percaya bahwa para dewa mengendalikan raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan kelima. Saat ini, di alam semesta Jiu Yuan, satu-satunya yang dapat melawan binatang langit berbintang raksasa ini adalah Kun dari peternak Kun Dewa Kuno. Wang Xian melihat pesan satu persatu, matanya bersinar terang. Tampaknya para dewa yang percaya pada alam semesta benar-benar tidak sederhana, tetapi semakin kuat yang kamu miliki, semakin baik. Wang Xian bergumam, matanya bersinar terang. Dia menghubungi Bei Shuang. Sekarang Bei Shuang dan yang lainnya bertanggung jawab atas tim berburu. Seluruh tim berburu, dipimpin oleh Bei Shuang, juga termasuk Baki dan Mosa. Baki Mosa, sebagai spesies naga bertanduk berbisa dari Istana Naga, mereka juga dapat menjadi parasit pada tubuh dewa kepercayaan. Hanya saja parasitisme ini tidak bisa mencapai tingkat parasitisme yang sama. Baki Mosa, yang mendominasi alam tingkat kedua, hanya bisa menjadi parasit para dewa di tingkat puncak yang mulia. Karena para dewa pada level yang sama memiliki kekuatan keyakinan di dalam pikiran mereka. Nyanyian dan doa di mana-mana akan membuat Baki Mosa dan yang lainnya tidak dapat mendukung mereka. Setelah berita dikirim, berita datang dari Bei Shuang segera. Dia segera terbang untuk bergabung dengannya. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah dia terbang selama setahun, berita besar lainnya keluar. Tim berburu keluarga kerajaan benar-benar musnah. Ini adalah pesan yang dikirim oleh keluarga kerajaan sendiri. Sebanyak 4 orang kuat yang memerintah dunia urutan ke-7 memiliki kartu truf yang kuat, tetapi mereka disergap oleh para dewa yang percaya pada alam semesta, dan mereka semua musnah. Begitu berita ini keluar, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Tidak mungkin, meskipun kekuatan keluarga kerajaan adalah yang terlemah di antara semua ras puncak, tim berburu ini juga memiliki 4 orang kuat yang mendominasi dunia urutan ke-7. 4 orang kuat juga harus memiliki kartu yang kuat di tangan mereka. Dan mereka musnah. Bahkan pembangkit tenaga dari ras puncak sangat bermartabat ketika mereka mendengar ini. 4 orang kuat yang menguasai alam urutan ke-7 terbunuh, dan kekuatan yang memburu mereka sangat menakutkan. Semua tim pemburu dari ras puncak, hati-hati. Dan keluarga kerajaan juga mengeluarkan peringatan saat ini. Para dewa yang percaya pada alam semesta dapat secara paksa mengubah murid-murid alam semesta Jiu Yuan kita menjadi orang percaya mereka sendiri dengan rune kepercayaan. Orang percaya ini akan melaporkan banyak berita kepada mereka, dan bahkan beberapa murid yang berubah telah bercampur dengan kita. Berhati-hatilah. Masalah keluarga kerajaan menyebabkan kegemparan besar di lempengan batu komunikasi. Melihat berita itu, Wang Xian sedikit mengernyit. Dia juga tidak menyangka tim pemburu dari ras puncak akan musnah secepat ini. Meskipun kekuatan keluarga kerajaan relatif lemah di antara ras puncak, sangat tidak mungkin tim berburu mereka terlalu lemah. Mereka pasti memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para dewa yang mendominasi peringkat ke-8. Tapi saya tidak menyangka itu akan musnah. Tampaknya kekuatan mempercayai para dewa benar-benar tidak sederhana. Wang Xian bergumam, sudah hampir sampai. Pada saat ini, Wang Xian melihat ke kejauhan dari Xiaolan dan yang lainnya, dengan senyuman di wajahnya. Setelah dia tiba, Xiaolan bisa kembali. Lagi pula, ukuran Xiaolan masih terlalu besar, yang agak merepotkan. Wang Xian memiliki lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen untuk mendominasi para dewa tingkat ke-9, dan dia dapat dengan mudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan ke-6 juga dapat dengan mudah dibunuh. Raja Naga, Tuan. Tidak lama kemudian, Wang Xian bertemu dengan Xiaolan dan yang lainnya, dan Bei Shuang serta semua murid Istana Naga membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian.
Wang Xian melirik mereka dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Xiaolan, kembali ke King Yue, serahkan tempat ini padaku. Wang Xian menginstruksikan Xiaolan. Itu Raja Naga. Xiaolan mengangguk, dan sebuah lubang hitam muncul di sampingnya, perlahan menghilang. Xiao Shuang, Mosabaki, bagaimana situasinya sekarang? Wang Xian bertanya kepada mereka. Raja Naga, sejak tim berburu keluarga kerajaan dimusnahkan, alam semesta Jiuyuan kita menjadi sangat pasif, dan sekarang ras puncak lainnya jauh lebih berhati-hati. Baki membuka mulutnya untuk melaporkan. Apakah ada informasi tentang mereka yang percaya pada kekuatan alam semesta? Wang Xian terus bertanya. Belum. Bei Shuang menggelengkan kepalanya. Di sisi Istana Naga, Bei Shuang dan yang lainnya sedang mencari murid-murid dari orang-orang percaya yang kuat di alam semesta, dan kemudian Xiaolan mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka. Tapi alam semesta langit berbintang sangat besar, dan tidak mudah menemukannya. Raja Naga, jika Anda ingin bergerak, saya pikir Anda dapat meminta beberapa informasi ras puncak lainnya. Mereka tahu lebih banyak dari kita. Mereka harus tahu lokasi orang percaya yang kuat di alam semesta, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan memberi tahu kami. Menurut grup obrolan tim pemburu ras puncak, sudah ada tim pemburu ras puncak yang siap untuk bergabung. Kata Mosa kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit mengangguk. Murid dan Ailiners Istana Naga masih jauh lebih sedikit daripada ras puncak. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, jika dia bergerak sendiri, selama dia dapat menemukan dewa yang percaya pada alam semesta, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua. Saat ini, jika ras puncak bersatu, mereka harus berbagi hasil panen. Kita sama sekali tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam, ke Fight Universe Channel. Wang Xian berkata kepada Bei Shuang dan yang lainnya. Tanda seru. Percayalah pada perjalanan alam semesta ke alam semesta langit berbintang, jalur antara mereka dan alam semesta Jiuyuan terletak pada dua arah alam semesta, dan jaraknya sangat jauh. Wang Xian tidak akan melawan mereka di sini, tetapi akan terbang menuju jalan iman di alam semesta. Di sana, jumlah penganut dewa pasti sangat banyak. Pergi ke sana untuk berburu dan membunuh dewa kepercayaan jauh lebih cepat daripada di sini. Di sini, bahkan jika sekelompok ras puncak mengetahui jumlah beberapa dewa yang mempercayai mereka, seberapa banyak yang bisa mereka ketahui. Paling-paling, saya hanya tahu 3 atau 4 tim, dan saya harus menemukan mereka sendiri untuk menghancurkannya. Maka langsung saja ke alam semesta kepercayaan. Ketika saatnya tiba untuk menemukannya, pasti akan sangat cepat. Terlebih lagi, Wang Xian juga memiliki sarana pengadukan jiwa. Itu Raja Naga. Baki Mosa dan yang lainnya segera menanggapi, mata mereka bersinar terang. Ayo pergi, aku di tengah-tengah kalian. Wang Xian berkata sambil tersenyum ke arah mereka, penggilingan besar 5 elemen langsung disingkirkan, dan piring naga Tai Chi menjadi pakaian biasa untuk membungkusnya. Sekarang, bahkan jika diyakini bahwa alam semesta memiliki harta yang kuat yang dapat mendeteksi kekuatan, paling banyak dapat ditemukan bahwa Wang Xian sebanding dengan kekuatan tempur penguasa urutan ke-7. Kekuatan tempur ini sangat kuat, tetapi untuk Fight Universe juga bisa dibunuh. Saat bertemu Wang Xian, mereka tidak akan memilih untuk melarikan diri. Bahkan tanpa Wang Xian mencari mereka, mereka akan melakukan serangan penyergapan. Adapun kepercayaan pada para dewa yang belum menyelidiki harta karun kekuatan tempur, apalagi. Sekelompok orang terbang menuju posisi yang dalam, dan kecepatannya sangat lambat. Bei Shuang langsung berubah menjadi Frost Dragon, membuat mereka sedikit lebih cepat. Wang Xian tidak memimpin mereka untuk terbang, tetapi menyembunyikan kekuatannya. Mereka terbang dengan begitu ceroboh, dan beberapa dekade berlalu dalam sekejap mata. Adapun jarak jalan menuju alam semesta kepercayaan, dengan kecepatan seperti ini, akan memakan waktu ribuan tahun. Namun, ribuan tahun sekarang bukan apa-apa bagi mereka. Pada hari ini, Wang Xian duduk bersila di atas tubuh naga Bei Shuang, tiba-tiba mengangkat alisnya, dan melihat ke depan ke kanan. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Hei, ada banyak sampah di sini, lebih dari 50, sangat lemah. Tidak lama kemudian, sebuah suara mengejek datang, dan segera setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya melihat sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak biasa, tetapi melalui fluktuasi mental, Wang Xian dan yang lainnya dapat mendengarnya. Melihat sosok yang muncul di depannya, Wang Xian mengukurnya. Ini adalah kepercayaan pada dewa-dewa alam semesta. Ada aura suci di sekelilingnya,
dan aura ini bisa membuat makhluk hidup merasakan kekaguman dan kekaguman. Terlihat sama dengan manusia di alam semesta Jiuyuan, tetapi jauh lebih tinggi, dengan ukuran 1 kilometer. Para dewa yang percaya pada dunia muncul di hadapan mereka, berbicara di sebelah kanan. Bas-bas. Pada saat ini, lebih dari 100 dewa kepercayaan terbang ke kanan. Mereka berkumpul bersama, dan di sekitar tubuh mereka ada hantu orang beriman, menyembah mereka. Lebih dari 50 orang ini terlalu lemah. Mereka belum ditundukkan. Mereka akan diterima sebagai orang percaya. Lebih dari 100 dewa iman terbang mendekat, memandang Wang Xian dan yang lainnya, dan berkata, "Haha, oke, meskipun 50 orang ini lemah, bagaimanapun juga mereka adalah pemborosan alam semesta Jiuyuan." Para dewa kepercayaan di depan tertawa dan berkata, dan mata mereka tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya. "Saya tahu Anda dapat memahami percakapan kami, dan saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda bahwa Anda akan menjadi orang yang sangat percaya pada para dewa. Ini adalah kehormatan besar Anda. Kalian guk-guk yang percaya pada alam semesta sedang mencari kematian." Wang Xian menatap mereka, matanya dipenuhi keseriusan, dan dia melambaikan tangannya. Penggilingan besar 5 elemen muncul seketika. Om. Ketika penggilingan besar 5 elemen muncul, para dewa yang percaya pada alam semesta tidak merasakannya sama sekali. Menurut kompas yang diberikan kepada mereka oleh klan Wu untuk menyelidiki dan percaya pada dewa alam semesta, Wang Xian dapat merasakannya. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah kekuatan dewa tingkat kelima. Artinya, kekuatan mereka mendominasi ranah urutan kelima. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali pada saat kelima elemen sedang menggiling. Lagi pula, penggilingan besar 5 elemen hari ini sebanding dengan dewa tingkat 9. Wang Xian menatap para dewa yang memandang mereka dengan mengejek, matanya penuh dengan penghinaan. "Oke, jadilah orang percayaku, ini adalah kehormatan terbesar untukmu sampah alam semesta Jiuyuan." Orang kuat para dewa masih meraung penuh semangat di posisi depan. Tubuhnya bergetar, dan hantu orang percaya muncul di sekitarnya, dan banyak orang percaya bernyanyi di sekelilingnya. Dengan lambaian tangannya, Rune of Fight muncul di depannya satu persatu. Ledakan. Namun, sebelum serangannya dilepaskan, kekuatan penggilingan besar 5 elemen terungkap sepenuhnya. Ketika para dewa yang percaya pada alam semesta tidak menanggapi sama sekali. Penggilingan besar 5 elemen telah menjadi hak di bawah lebih dari 100 dewa yang mempercayainya. Kekuatan mengerikan itu terungkap dalam sekejap. Apa? Tidak bagus? Apa ini? Pada saat ini, lebih dari 100 orang percaya yang akan menonton pertunjukan melihat pabrik 5 elemen tiba-tiba muncul di bawah mereka, dan wajah mereka menunjukkan kengerian. Mereka penuh kejutan dan ketakutan satu persatu. Berdengung. Detik berikutnya, gelombang energi menghibur mereka dan menyelimuti mereka. Bam-bam. Tubuh mereka langsung jatuh ke arah Five Elements Great Mill, mendarat dengan berat di atasnya. Ah! Segera setelah itu, jeritan berlanjut, dan mereka berbaring di penggilingan 5 elemen, tubuh mereka gemetar hebat. Perubahan tiba-tiba, jeritan tiba-tiba. Itu benar-benar membekukan tubuh para dewa yang percaya pada alam semesta di depan mereka. Rune iman di depannya bergetar, dan dia menoleh untuk melihat pemandangan ini dengan wajah penuh kengerian. "Jie, berhenti berteriak sekarang. Apakah kamu tidak sombong?" Baki menatap dewa yang percaya pada alam semesta, matanya penuh sarkasme. Wosh! Dewa iman bereaksi, dahinya langsung dipenuhi keringat dingin, dan dia berbalik dengan ngeri dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Wosh! Tapi saat dia baru saja terbang, dia merasakan batu kilangan yang menakutkan muncul di bawah tubuhnya. Daya tarik yang menakutkan datang dari bawah. Dia merasa organ dalamnya hancur, dan dia langsung jatuh. Boom! Tubuhnya terbanting keras di atasnya, dan banyak darah keluar dari mulutnya. Hanya kalian sekelompok semut yang berani berteriak begitu sombong. Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengulurkan tangannya, dan penggilingan besar 5 elemen terbang ke arahnya. Tidak, tidak. Siapa kamu? Kamu sangat tercela. Sekelompok dewa yang percaya pada alam semesta yang terluka parah menatap Wang Xian dan meraung ketakutan di wajah mereka. Dementor. Wang Xian mengabaikan mereka, dan dengan lambaian tangannya, dewa urutan kelima terbang di depannya dalam sekejap. Ekspresinya perlahan menjadi kusam. Bas. Gelombang energi langsung mengalir ke tubuhnya, menyerap informasi di benaknya. Bas. Pada saat ini, Wang Xian merasakan gelombang energi yang datang dari tubuhnya untuk melawan. Energi ini mengandung kehendak makhluk yang tak terhitung jumlahnya,
berkah, doa, dan pengorbanan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Wang Xian mendengus, langsung menghapus kekuatan keyakinan ini, dan beberapa informasi masuk ke dalam pikirannya. Setelah mendapat informasi, Wang Xian mengayunkan lengannya dan langsung memenggal kepalanya. Wosh! Pada saat berikutnya, dia mulai mengekstraksi informasi satu persatu lagi, dan memeriksa lebih dari selusin dewa yang paling kuat, lalu berhenti. Dengan cengkeraman telapak tangan yang ringan, energi dari Five Elements Grinding Mill datang menghancurkan. Lebih dari 100 dewa musnah dalam sekejap. Senyuman muncul di wajah Wang Xian, kelompok yang mencari kematian ini. Silakan, kata Wang Xian, Bei Suang mengayunkan tubuhnya yang besar, dan terbang ke depan dengan cepat. Dia menutup matanya dan mulai melihat ingatan yang baru saja diperolehnya. Beberapa hari kemudian, dia membuka matanya dengan senyum kecil di wajahnya. Wang Xian memiliki pemahaman baru tentang kepercayaan pada alam semesta. Saat ini, kekuatan alam semesta iman ini jauh lebih kuat daripada alam semesta Jiu Yuan. Wang Xian bergumam. Menurut informasi yang dia dapatkan, Fight Universe sangat kuat, dan jumlah murid yang kuat 2 kali lipat dari Jiu Yuan Universe. Poin utamanya adalah bahwa alam semesta kepercayaan sekarang memiliki 2 alam semesta. Selama malapetaka terakhir, mereka menaklukkan alam semesta dan mengembangkannya menjadi alam semesta yang berafiliasi dengan kepercayaan mereka sendiri. Dengan satu alam semesta lagi, setelah malapetaka berakhir, secara alami akan ada satu situs sumber daya lagi. Berapa banyak lagi sumber daya yang dapat dimiliki alam semesta? Itu tidak terbayangkan. Sekarang jumlah orang kuat di alam semesta iman sangat menakutkan, dan informasi yang didapat Wang Xian dari mereka tampaknya 2 kali lipat dari yang ada di alam semesta Jiu Yuan. Tentu saja, dia tidak tahu berapa banyak master dari ranah dominasi yang ada di Jiu Yuan Universe. Jadi tebakan kasar saja. Namun, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, jelas bukan kabar baik bagi Jiu Yuan Universe. Selain sejumlah besar pembangkit tenaga, alam semesta kepercayaan juga terbagi menjadi banyak kekuatan. 2 alam semesta yang saat ini percaya pada alam semesta memiliki 24 kekuatan teratas, yang masing-masing memiliki raja para dewa. 24 kekuatan ini, dalam alam kepercayaan, disebut 24 istana. 24 rumah, setiap rumah memiliki banyak orang kuat. Ada begitu banyak dewa yang percaya pada alam semesta, tetapi makhluk biasa yang percaya pada alam semesta benar-benar sengsara. Dalam kepercayaan pada alam semesta, setiap orang memupuk kekuatan keyakinan. Dan hanya ada satu cara untuk mendapatkan kekuatan iman dengan cepat, yaitu mengembangkan orang percaya. Ini juga membuat makhluk biasa, kehidupan demi kehidupan dan generasi mendatang, semuanya menjadi percaya dan memberikan kekuatannya sendiri. Tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Para dewa memperbudak sejumlah besar orang percaya, dan orang percaya tidak akan pernah kembali. Selama seseorang memiliki latar belakang yang baik, adalah mungkin untuk mencapai alam para dewa. Inilah cara memupuk keyakinan pada alam semesta. Informasi ini tidak banyak berguna bagi Wang Xian hari ini, tetapi ada banyak berita yang sangat berguna baginya. Saat ini, percayalah pada alam semesta, sepertiga dari pembangkit tenaga listrik berpartisipasi dalam pertempuran dengan alam semesta Jiu Yuan. Di antara mereka, ada 5 raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan kelima. 2/3 sisa dewa yang percaya pada alam semesta sedang mencari harta karun di alam semesta langit berbintang. Ia mencoba untuk menaklukkan lebih banyak raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia urutan kelima. Sekarang, di posisi di depan lorong mereka, sejumlah besar dewa berkumpul. Kekuatan alam semesta iman ini sangat kuat. Hanya sepertiga dari pembangkit tenaga listrik yang dikirim, dan mereka dapat menekan ras puncak alam semesta Jiu Yuan. Wang Xian tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional setelah memeriksa semua informasi. Dengan satu alam semesta lagi, jumlah pembangkit tenaga listrik tidak ada bandingannya. Kekuatan komprehensif dari alam semesta kepercayaan ini harus lebih kuat dari alam semesta Jiu Yuan. Hanya saja saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang percaya pada alam semesta dan tingkat penciptaan Tianyuan dari alam semesta Jiu Yuan. Jika ukurannya hampir 2 kali lipat dari alam semesta Jiu Yuan, maka alam semesta Jiu Yuan akan berada dalam bahaya. Tentu saja, bahaya ini hanya terjadi saat malapetaka datang. Setelah malapetaka datang, Wang Xian memiliki kepercayaan diri untuk berperang melawan keberuntungan Tianyuan. Lagi pula, butuh miliaran tahun untuk mengukur malapetaka sebelum datang. Ayo pergi ke arah ini. Wang Xian menunjuk ke Bei Shuang ke satu arah. Di depan saluran kepercayaan pada alam semesta,
ada sejumlah besar dewa yang percaya pada alam semesta sedang mencari peluang mereka. Jumlah ini 2 kali lipat jumlah pertempuran dengan Jiu Yuan Universe. Wang Xian siap masuk ke belakang dan berburu. Kecepatan Bei Shuang masih sangat lambat di mata Wang Xian, tapi Wang Xian tidak terlalu peduli. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah terbang selama 100 tahun, mereka masih belum bertemu dengan orang kuat di alam semesta langit berbintang. Selama beberapa dekade berikutnya, Wang Xian menambahkan beberapa kecepatan. Saat ini, mereka telah datang ke area di mana kepercayaan pada dewa-dewa alam semesta aktif. Oke, kalau begitu kamu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang dan berpencar. Begitu kamu bertemu dengan para dewa yang percaya pada alam semesta, segera kirim pesan. Wang Xian menatap ke depan, dan memerintahkan sekelompok murid Istana Naga. Itu Raja Naga. Mereka mengangguk, dengan ekspresi serius di mata mereka. Perburuan di Istana Naga terutama berfokus pada spesies naga berduri, spesies naga bertanduk racun, spesies naga panah, dan ras Shenlong Feng Shenlong. Mereka semua bagus dalam hal diam-diam dan kecepatan. Mereka pergi mencari sosok dewa yang percaya pada alam semesta, selama mereka menemukannya, mereka akan melapor ke Wang Xian. Selain itu, Wang Xian tidak bermaksud menjauhkan mereka darinya. Sebaliknya, carilah dengan diri Anda sendiri sebagai pusatnya, begitu Anda menemukannya, Wang Xian dapat bergegas ke sana dengan cepat. Sekelompok pembangkit tenaga Istana Naga yang dipimpin oleh Bei Shuang Mosa dan yang lainnya terbang segera setelah mereka bergerak. Lebih dari 50 murid pembangkit tenaga Istana Naga juga telah mencapai ranah dominasi, dan kekuatan mereka lumayan. Tentu saja, begitu mereka bertemu dengan orang kuat yang percaya pada alam semesta, mereka pasti bukan lawan. Sekelompok orang menggunakan pelat batu komunikasi untuk berkomunikasi, dan mereka dapat melihat lokasi satu sama lain. Raja Naga, aku merasakan nafas kepercayaan pada para dewa di sini, dan seharusnya ada orang kuat mereka di sini. Beberapa bulan kemudian, di posisi depan, Mosa tiba-tiba mengirim pesan dan melapor ke Wang Xianhui. Pada saat ini, Mosa bersembunyi di kehampaan, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia merasa kelompoknya menjadi sasaran, tetapi dia tidak tahu di mana pihak lain sekarang. Kekuatan lawan pasti sangat kuat, mereka pasti bukan lawan. Beberapa semut benar-benar berlari ke alam kepercayaan kita di alam semesta. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari sisi Mosa, dan terdengar jelas di telinga mereka. Ketika Mosa dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan ekspresi ngeri muncul di pupil mata mereka. Memang, 10 semut berani melangkah ke wilayah kita dengan kekuatan seperti itu, tapi itu tidak buruk. Itu akan memungkinkan kita untuk memiliki lebih banyak orang percaya, yang masih percaya di alam semesta Jiu Yuan, haha. Seorang dewa muda berkata dengan senyum lebar, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tanda seru. Mosa dan yang lainnya tersapu, dan segera melihat lebih dari 20 orang kuat para dewa mengunci mereka. Di antara kelompok orang ini, tidak ada orang yang kekuatannya lebih rendah dari tingkat keempat. Semuanya adalah dewa di atas tier 4. Setelah dewa muda itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan rune iman menyerang Mosa dan yang lainnya satu persatu. 25 orang percaya pada dewa, dewa tingkat 6 terkuat, lumayan. Tetapi pada saat ini, di belakang mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hal ini membuat tubuh 25 orang beriman membeku, dan merasakan teror yang luar biasa menyelubungi hati mereka. Tapi saat berikutnya, 25 orang yang percaya pada para dewa dengan mudah ditekan oleh Wang Xian. Dementor. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah beberapa dewa tingkat 5, dan melakukan demensia. Keyakinan pada kekhasan para dewa alam semesta, batas kegilaan Wang Xian adalah dewa tingkat kelima. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melakukannya. Tapi dewa urutan kelima sudah cukup untuk mengetahui banyak berita. Aliran informasi membanjiri pikirannya, dan setelah memeriksanya, dia mengayunkan lengannya untuk membunuh mereka semua. Terus mencari, aku akan pergi ke suatu tempat. Wang Xian memberi Mosa dan yang lainnya perintah, dan dengan lambaian tangannya, penggilingan besar 5 elemen tetap di sini. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju posisi yang dekat dengan pusat alam semesta langit berbintang. Wang Xian mendapat berita dari beberapa dewa yang baru saja mempercayainya. Berita tentang tanah harta karun. Kekuatan istana tempat mereka berada menempati sebuah ladang, dan ada harta karun di ladang itu yang dapat sangat meningkatkan kekuatan fisik mereka. Keyakinan pada dewa alam semesta, kekuatan daging juga sangat penting bagi mereka.
Tanah harta itu memiliki energi khusus dan gravitasi yang menakutkan, yang sangat membantu untuk peningkatan tubuh fisik. Sekarang ada puluhan ribu dewa dan murid yang percaya pada alam semesta berkumpul di sana. Di antara mereka, ada lebih dari 4.000 orang yang telah mencapai level dewa, dan ada lebih dari selusin yang telah mencapai level dewa. Wang Xian terbang dengan cepat, dengan tatapan berapi-api di matanya. Jika ini bisa menghilangkan semuanya, maka bagi para murid Istana Naga, promosinya sangat menakutkan. Sosok itu terbang cepat, dengan bantuan kekuatan lempeng naga Tai Chi. Menurut perhitungannya, hanya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mencapainya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Wang Xian sedang dalam perjalanan dengan cepat. Waktu tahun tiba dengan cepat. Ketika Wang Xian datang ke depan tanah harta karun itu, sosoknya melambat, dan Tai Chi Dragon Pan juga tersembunyi di tubuhnya. Energi terang dan gelap menutupi seluruh tubuh. Kekuatan tersembunyi dari cahaya dan kegelapan telah dikerahkan hingga batasnya. Kekuatan penyembunyian sebanding dengan mendominasi alam tingkat 9 kecuali para dewa di sini memiliki harta deteksi yang kuat, tidak ada cara untuk menemukan Wang Xian. Kesenjangan antara dua level, celah ini, sudah sangat besar. Wang Xian terus terbang ke depan. Di depannya ada bintang besar, yaitu bintang hitam pekat di langit bundar. Ketika Wang Xian datang ke langit, dia langsung merasakan ketertarikan yang menakutkan. Atraksi ini mengurangi kecepatannya hingga 50%. Daya tarik yang kuat, tekanan kuat padanya. Di sini, dia merasa kekuatannya ditekan lagi. Namun, kekuatannya ditekan, dan kekuatan mereka yang lain juga ditekan. Tekanan kuat dalam berburu dan membunuh dewa kepercayaan sangat mengganggu tubuh fisik. Begitu Anda terbiasa dengan tekanan di sini, Anda bisa pergi ke tempat lain lebih cepat. Wang Xian terbang di atas area ini, matanya mengamati sekeliling. Pada saat ini, dia melihat genangan air di depannya. Air di seluruh genangan berwarna hitam, memancarkan energi khusus. Di genangan hitam ini, ada ratusan murid yang percaya pada alam semesta, dan kekuatan mereka sebanding dengan yang terhormat. Mereka duduk bersila di genangan air, dan gelombang energi mengalir ke tubuh mereka. Wang Xianfei terbang, dan para murid yang percaya pada alam semesta tidak merasakan kedatangannya sama sekali. Memasuki genangan air, dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung di dalam air hitam. Energi ini dapat sangat meningkatkan tubuh fisik seseorang. Setelah sedikit merasakan, matanya sedikit berkedip. Di sini, peningkatan tubuh fisik memang sangat kuat. Murid Istana Naga juga bisa mendapatkan peningkatan besar saat mereka berlatih di sini. Selain itu, ia merasa air hitam itu sama dengan energi yang memancar dari seluruh area. Tampaknya air hitam adalah zat yang sama dengan bintang. Hanya saja air hitam ini sudah menjadi cair dan bisa diserap. Wang Xian sedang menyelidiki, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung memenggal kepala murid yang percaya pada dewa di genangan air.